wabarakatuh. Perkenalkan saya Priska Cynthia dari kelas 2A Agroteknologi dengan NIM 12080223549, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru. Ini merupakan tanaman jeruk nipis. Tanaman jeruk nipis ini memiliki nama ilmiah yaitu Citrus aurantifolia. Nama nasional dari tanaman jeruk nipis ini yaitu jeruk nipis, dan nama daerah pada tanaman jeruk nipis yaitu Limau Asam. Jeruk nipis ini dapat tumbuh pada ketinggian 200 sampai dengan 1300 mdpl dengan kemiringan 30% dan pH tanah 4 sampai dengan 9. Temperatur yang dibutuhkan untuk tanaman jeruk nipis ini berkisar dari 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 70 sampai dengan 80%. Serta curah hujan yang diperlukan yaitu berkisar dari 1000 sampai dengan 1500 dan sinar yang dibutuhkan yaitu penyinaran matahari penuh. Ciri-ciri morfologi dari tanaman jeruk nipis ini, yang pertama yaitu akar pada tanaman jeruk nipis ini termasuk akar tunggang yang memiliki 5 bagian, yaitu ujung akar, batang akar, serabut akar, cabang akar, dan leher akar. Batang pada tanaman jeruk nipis ini tergolong berkayu yang mempunyai duri yang pendek tetapi tajam. Daun pada tanaman jeruk nipis ini berbentuk jorong dengan pangkal membulat dan ujung tumpul. Permukaan atasnya yaitu berwarna hijau tua tetapi licin dan permukaan bawahnya berwarna hijau muda. Buah pada tanaman jeruk nipis ini berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang licin dan kulitnya terdiri dari 3 bagian yaitu bagian kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Biji dari tanaman jeruk nipis ini berbentuk oval dengan berukuran kecil dan berjumlah banyak. Bunga pada tanaman jeruk nipis ini termasuk bunga majemuk yang muncul di ketiak daun. Bunga pada tanaman jeruk nipis ini juga termasuk bunga hermafrodit. Bunga pada tanaman jeruk nipis ini terdiri dari putih, benang sari, dan mahkota bunga. Tanaman jeruk nipis ini dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Cara budidaya tanaman jeruk nipis ini, yang pertama menyiapkan bibit tanaman jeruk nipis. Yang kedua yaitu melakukan penanaman dengan syarat harus memenuhi syarat tumbuh tanaman jeruk nipis dan menggunakan jarak tanam dan pola tanam yang tepat. Jarak tanam pada jeruk nipis ini berkisar 5 meter kali 5 meter. Yang ketiga melakukan perawatan yang meliputi kegiatan pemangkasan, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dan hama penyakit pada tanaman jeruk nipis ini dilakukan dengan cara menyemprot secara manual dengan menggunakan bahan kimia. Dan yang keempat melakukan panen buah tanaman jeruk nipis. Tanaman jeruk nipis ini pada masyarakat digunakan sebagai bumbu masakan dan di bidang kesehatan digunakan sebagai obat. Dan tanaman jeruk nipis ini juga bisa dibuat sebagai produk minuman dan produk sabun cuci piring. Ini merupakan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini memiliki nama ilmiah yaitu Elais guinensis Jack dan mempunyai nama nasional serta nama daerah adalah kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit ini dapat tumbuh pada ketinggian 1500 mdpl dengan temperatur berkisar dari 24 sampai dengan 28 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai 90%. Curah hujan yang diperlukan pada tanaman kelapa sawit ini berkisar dari 1500 sampai dengan 4000 mm per tahun. Kecepatan anginnya itu berkisar dari 5 sampai dengan 6 km per jam dan lama penyinarannya itu berkisar dari 5 sampai dengan 7 jam per hari. Ciri-ciri morfologi dari tanaman kelapa sawit ini, akar dari tanaman kelapa sawit ini termasuk akar serabut yang arah tumbuhnya ke bawah dan terdapat akar penapasan yang arah tumbuhnya ke samping. Batang pada tanaman kelapa sawit ini termasuk batang tunggal yang mempunyai diameter 25 sampai dengan 75 cm. Semakin besar tanamannya maka pangkal batangnya semakin besar. Dan terdapat bekas-bekas pelepah sampai dengan umur 12 tahun. Daun pada tanaman kelapa sawit ini termasuk daun majemuk yang warnanya berwarna hijau tua dan terdapat pelepah yang warnanya lebih muda dari warna daunnya. Buah pada tanaman kelapa sawit ini berbentuk oval dan memiliki warna yang bervariasi seperti warna ungu, kehitaman, dan kemerahan sesuai dengan bibit yang ditanam. Buah akan berkumpul pada tandan yang muncul di setiap ketiak pelepah. Bunga pada tanaman kelapa sawit ini muncul di ketiak pelepah.
Terdapat bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman yang sama tetapi letaknya berbeda. Bunga jantan cenderung mengerucut, panjang, dan lancip, sedangkan bunga betina cenderung lebih mekar dan besar. Cara budidaya tanaman kelapa sawit: yang pertama melakukan pembibitan, yang kedua melakukan penanaman di lapangan dengan jarak tanam 9 x 9 meter, yang ketiga melakukan perawatan dan pemeliharaan, yang keempat melakukan pengendalian hama dan penyakit, yang kelima melakukan pemupukan, dan yang keenam melakukan panen pada buah tanaman kelapa sawit. Hasil olahan dari buah tanaman kelapa sawit ini dapat dijadikan produk minyak goreng, sabun, kosmetik, dan lainnya. Tandan kosong pada tanaman kelapa sawit ini dapat dijadikan pupuk. Sekian penjelasan saya mengenai plasma nutfah pada tanaman jeruk nipis dan kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.